Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, kami di sini akan presentasikan perbandingan dimensi daun pucuk merah dan daun tateboya, analisis deskriptif dan statistik. Jadi ini ada presentasi tugas besar statistika. Kita lanjut. Kelompoknya dimulai dari teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Muhammad Rasyad dengan NIM 103012500254. Halo, nama saya Muhammad Tibesmana dengan NIM 1030125515. Perkenalkan nama saya Hani Bajri dengan NIM 10301250015. Latar belakang dari penelitian ini atau perbandingan tadi daun. Yang pertama itu daun punya variasi morfologi yang signifikan. Antara daun satu dan daun dua itu sedikit berbeda. Dan kita diambil dari dua, yaitu daun pucuk merah dan tateboya. Lalu pucuk merah versus tateboya, berantem nih, punya karakteristik yang berbeda. Ya karena kan nama jenisnya juga udah beda gitu. Jadi ya kita masuk pentingnya untuk analisis, deskriptif dan klasifikasi tanaman. Ini sangat penting loh. Kalau enggak, ya kalau ngapain tanaman di situ sih, pasti itu tanamannya disimpan atau ditanam di Telkom University karena mungkin unik yang berbeda-beda. Pucuk merah itu daunnya lebih pendek dan kecil, kalau tabebuya itu lebih panjang dan lebih lebar. Ya, namanya juga merah jadi merah. Iya, betul. Tujuan penelitian di sini akan membandingkan dimensi daun pucuk merah dan tateboya, lalu menganalisis distribusi dan variasi data. Datanya kita ambil 204 sampel. Lalu mengetahui hubungan antara variabel morfologi daun. Jadi hubungan antara variabel A dan variabel itu apa sih? Nah, kita akan kasih tahu di sini. Nah, variabel penelitian di sini ada 4. Yang pertama ada panjang daun, yaitu pangkal hingga ujung. Kalau digambarin kan daun seperti itu, seperti lopek lah. Ini pangkal sampai ujung sini. Lalu lebar daun, lebar itu seperti kalau tadi vertikal, kalau ini horizontal. Dari lebar daunnya bagian terluas daun Di bagian tengah. ya, dari bagian tengah. Lalu panjang sirip daun. Ini tuh bisa dibilang lebar daun dibagi dua, tapi gas semuanya itu sama. Jadi panjang bagian kecil penyusun daun menjemuk. Kalau bisa lihat di daun tuh ada kayak struktur tulang. Garis-garis gitu. Nah, itu kita dihitung dari pertengahan hingga ke ujung. Lalu yang terakhir ada jenis tanamannya, ya tanaman tadi ada pucuk merah dan tateboya. Satuannya kita pakai cm. Kenapa? Karena memberi gambaran komprehensif tentang dimensi dan morfologi daun. Selanjutnya ada cara pengambilan data. Di sini kita melakukan pengambilan data dengan cara observasi langsung di lapangan, dan kita mengukur masing-masing sampel satu demi satu dengan penggaris. Oleh karena itu kita tadi menggunakan satuan cm karena penggaris satuannya cm. Dan dari observasi yang kita lakukan, kita mendapatkan total 204 sampel, di mana setengahnya di pucuk merah dan setengahnya di tabebuya. Selanjutnya di sini ada struktur datasetnya. Di sini kita menggunakan struktur datasetnya itu terdiri dari 4 variabel, sampelnya terdiri dari 204 sampel, data numeriknya ada 3, dan data kategoriknya 1, yaitu jenis tanaman. Baik, ini ada analisis statistika deskriptif daun. Kita bisa lihat di sini ada sumber pucuk merah, yaitu medianya 51,50, ada minnya 51,50, terus maxnya ada 102, terus ada ini panjang, lebar, dan sebagainya. Bisa lihat di sini. Nah, yang atas ini adalah sumeri atau dengan pucuk merah. Ini pohon tateboya. Bisa lihat datanya juga berbeda. Terus ini juga lanjutan dari analisis statistik deskriptif, yang dimana ini kita mencari standar deviasi dari masing-masing variabel dan masing-masing jenisnya gitu. Terus kesimpulan yang kita dapat dari analisis statistik deskriptif ini adalah nilai median dan mean dari tiap komponen yang seperti tadi sudah diperlihatkan itu angkanya hampir sama, yang dimana itu menunjukkan distribusi normal yang seimbang dan terpusat gitu. Data ini ideal untuk dianalisis karena polanya itu teratur dan dapat diprediksi.
daun tabebuya itu memiliki varian ukuran yang cukup besar, sedangkan pucuk merah itu lebih seragam, ada yang kecil, ada yang sedang gitu. Selanjutnya ada di sini histogram distribusi dari panjang daun gitu. Histogram ini menunjukkan distribusi panjang daun berdasarkan jenis tanamannya, yang dimana yang merah ini tabebuya dan yang biru ini adalah pucuk merah. Di sini dapat dilihat bahwa dari panjangnya si tabebuya ini lebih bervariasi, dia sampai di 20 ke atas, sedangkan pucuk merah ini terpaku dari 1 sampai kurang dari 10 cm gitu. Selanjutnya di sini ada scatter plot dari panjang dan lebar daun. Di sini dengan yang warna biru itu merupakan pucuk merah, sedangkan yang warna merah itu adalah pohon tabebuya. Dari gambaran ini kita dapat membuktikan bahwa adanya hubungan positif antara panjang dan lebar daun pada masing-masing jenis. Ya, karena jadi semakin besar atau semakin panjang, dia biasanya lebarnya pun juga akan mengikuti semakin tinggi gitu. Itu demen ya. Iya. Oke, ini ternyata ada visualisasi dengan block plots. Di sini panjang daun berdasarkan jenis. Terus ada panjang daun, jenis tanamannya ada 2, pohon tabebuya sama pucuk merah. Lalu ini median panjang daun tabebuya lebih tinggi dibandingkan pucuk merah. Kita bisa lihat di sini bahwa tabebuya lebih tinggi daripada pucuk merah. Sekarang kita akan menjelaskan heat map dari korelasi. Jadi ini intinya hubungan masing-masing variabel kepada variabel yang lain gitu. Dan dari analisis ini kita dapat simpulkan bahwa semua korelasi ini bernilai positif ya, angkanya tuh selalu tinggi gitu. Dan korelasi tertingginya itu ada di antara lebar daun dan sirip daun di bagian sini, di mana antara panjang dan lebar itu nilainya sekitar 0,9336805. Jadi ketika si sirip daun ini memanjang, maka maksudnya ketika lebar daun memanjang, maka panjang sirip daun otomatis ikut memanjang gitu. Karena nilai korelasinya yang paling besar di situ. Selanjutnya di sini ada scatter matrix. Di sini ada pemisahan pola antar spesies yang cukup jelas menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu merepresentasikan perbedaan karakteristik morfologi daun antara pucuk merah dan pohon tabebuya. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan analisis multivariabel efektif dalam eksplorasi data morfologi tanaman. Baik, selanjutnya ada regresi linear. Sini kita akan summary model dari pucuk dan model dari tabebuya. Dan ini model pucuk berpengaruh signifikan, namun berhubung dengan lemah hanya 17,5% variasi lebar daun yang dijelaskan oleh panjang daun. Lalu kalau model tabebuya berpengaruh sangat signifikan dengan hubungan yang kuat, yaitu 75,2%. Kesimpulannya, panjang daun lebih konsisten mempengaruhi lebar daun pada taman tabebuya dibandingkan tanaman pucuknya. Oke, jadi di sini regresi gabungan antara pucuk merah dan tabebuya. Untuk titik-titik merah di sini itu pucuk merah dan yang hitam ini tabebuya. Dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa di garis garis merah ini kan gambar pertumbuhan dari tabebuya dan ini tuh dari pucuk merah. Nah, di tabebuya ini menunjukkan bahwa kenaikan lebar yang lebih tajam dan konsisten seiring bertambahnya panjang daun. Sedangkan pucuk merah itu memiliki kenaikan yang lebih lambat dan persebaran data yang lebih menyebar gitu. Kalau ini lebih konsisten naik karena panjangnya juga bervariasi dari yang sangat pendek sampai yang panjang banget sampai di atas 25 cm. Sedangkan pucuk merah itu stuck di bawah 10 cm, makanya lebarnya juga ya segitu-segitu aja. Terus kesimpulannya, jadi grafik itu menunjukkan bahwa pertumbuhan lebar daun tabebuya itu jauh lebih progresif dan konsisten mengikuti pertambahan panjangnya dibandingkan pucuk merah. Selanjutnya di sini ada analisis regresi linear berganda. Di sini kita mencoba untuk mensummary regresi dari
data yang sudah digabungkan antara pucuk merah dengan tabebuya. Jadi kami tidak memisahkan datanya. Akurasi model yang kita dapatkan yaitu nilai R-squared-nya itu adalah 93,9%, yang menunjukkan bahwa model ini sangat akurat dalam memprediksi lebar daun. Di sini variabel yang berpengaruhnya itu adalah panjang daun, panjang sirip, dan jenis tanaman. Semuanya terbukti berpengaruh signifikan dengan dibuktikan dengan nilai P-nya yang kurang dari 0,05. Lalu di sini ada tingkat errornya yaitu nilai MSE-nya. Di sini nilai MSE-nya cukup rendah yaitu 0,15, yang membuktikan bahwa hasil prediksi model sangat mendekati data asli error minimal. Model regresi berganda menghasilkan akurasi yang lebih tinggi 93,9% dengan tingkat kesalahan MSE yang sangat rendah, membuktikan bahwa kombinasi variabel panjang dan jenis tanaman adalah prediktor terbaik. Baik, selanjutnya ada analisis regresi multivarian. Ini adalah regresi multivarian yang kita lakukan. Selama ini. Ini bisa dilihat ada jenisnya, ada pucuk merah, sini ada tabebuya juga. Nah, ada sistem regresi multivarian, ada dua variabel respon, lebar daun dan panjang sirip daun. Prediktor utamanya itu panjang daun. Panjang daun signifikan untuk kedua respon adalah P kurang dari 2E kurang 16. Jenis tanaman signifikan terhadap lebar daun ada P sama dengan 0,009. Jenis tanaman tidak tersignifikan terhadap range daun. Jadi kesimpulan dari penelitian atau pengolahan data yang kita lakukan adalah yang pertama, total sampel yang kita kumpulkan itu ada 204 daun dari 2 spesies tanaman, yaitu pucuk merah dan tabebuya. Terus daun pucuk merah itu dia ukurannya lebih kecil dan relatif seragam gitu. Kalau daun tabebuya dia lebih besar dan variasi ukurannya itu biasanya di angka-angka yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah hubungan linear positif kuat antara dimensi daun baik dari panjang, lebar ke sirip gitu. Jadi hubungannya setelah kita uji tadi sangat kuat ya di angka bahkan sampai 0,9 tadi. Terus regresi beganda itu efektif juga untuk memprediksi lebar daun dengan R-square-nya di angka 0,9392, hampir akurat di angka 1 gitu. Berikut link data dan dokumen yang dapat Bapak Ibu scan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.